Oh, oh.
hari gelapku, Kaulah pelita kami Tuhan Yesus. Amin. Saat kami lemah, Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Yes. saat ku jauh terhilang arah, Kau tuntun jalanku. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Tak mau jauh, jauh darimu. Ku tak mau lepas, lepas darimu. Kau pegang tanganku, Kau pimpin langkahku, Kau nafas hidupku. Kaulah kuatku, yang menopangku, Kau harapanku. Kaulah harapan kami Tuhan. Kau harapanku, Kau harapanku, Kau harapanku, Kau harapanku, Kau harapanku. Ya benar Tuhan, hanya Engkaulah harapan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami. Haleluya. Biarlah sinar kemuliaan-Mu Tuhan yang terus menyinari setiap langkah hidup kami. Setiap langkah kami penuh dengan kemenangan demi kemenangan. Ini iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tak mau jauh dari-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Sama-sama kita nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Ku tak mau jauh, jauh darimu. benar Tuhan. Ku tak mau lepas, lepas dari Yes Lord, terus pegang tangan kami Tuhan. Pegang tangan. Ya, pimpin langkahku, amin. nafas hidupku. Kaulah kuatku, yang menopangku, Kau harapanku. Ku tak mau jauh. Ku tak mau jauh, jauh darimu. Ini iman kami Tuhan. Gak mau lepas, lepas darimu. Kau pegang tanganku, Kau pimpin langkahku, Kau nafas hidupku. Kaulah kuatku, yang menopangku, Kau harapanku. Kau harapan kami Tuhan. Yes Lord. Kau harapanku, Kau harapanku, Kau harapanku, Kau harapanku, Kau harapanku. Haleluya. Kita bersorak untuk Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ni sa phố ý chí Julia bình an trái ni xin ly. Ni sa phố için Julia xin là trái ni thì san minh Chúa cha yêu Giêsu cha yêu ta nang cha thế ni cha sẽ iche rang ta trái ni thì san minh Chúa 身为君王。
อยู่แล้วสิ่งและใจนี้ที่生命中只有耶稣只有他能将给你这些一切让他在你的生命中成为君王。 Sudahkah kau miliki? Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah dia raja di hidupku. Mari katakan, sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah dia raja di hidupmu. Sekali lagi katakan, sudahkah kau miliki? Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah dia raja di hidupmu. Katakan, hanya Yesus saja. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah dia raja di hidupmu. Katakan, hanya Yesus. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah dia raja di hidupku. Biarlah segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat kuasa bagi Raja di atas segala raja. Yes Lord. Mari bersama kita katakan, Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesus.
sembah kami di hadapan-Mu saat ini Tuhan. Kami berikan pujian hormat bagi Raja kami. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami penuhi bait-Mu, kami penuhi tata-Mu dengan pujian kami, dengan sembah kami. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi gereja-Mu. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi gerejanya saat ini. Biarlah kemuliaan Allah memenuhi umat-Mu saat ini yang datang menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu, hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami, turun atas kami. Shikaralabaralabaralabaralabaralabu, Shinananabu. Biarlah setiap iman kami dibangkitkan dalam hadirat-Mu sekarang Tuhan. Ini saatnya kami dimerdekakan, dibebaskan, dilepaskan. Ini saatnya kami menerima perkenanan-Mu atas kami. Perkenanan Allah turun atas kami. Kami mau terus menikmati kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat setiap keindahan yang hadir dalam setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya sangat bersyukur kalau pada saat ini saya boleh berbicara di hadapan jemaat Gereja Betani Sidoarjo. Sebelum saya berbicara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara terlebih dahulu kita berdoa. Kita siapkan hati. Ya Bapa di surga, di dalam namamu hamba berdoa. Tuhan, Kau baik, sungguh baik, amat baik. Atas anugerah-Mu Tuhan, Kau izinkan hamba-Mu boleh berbicara untuk jemaat Betani Sidoarjo. Hamba percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah, Engkau menguasai hati setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu. Kau kuasai hati mereka, pikiran mereka, dan perasaan mereka. Sehingga setiap hati, pikiran, dan perasaan semuanya hanya tertuju kepada Engkau. Dan dalam ibadah ini, setiap anak-anak-Mu akan mengalami lawatan daripada Tuhan, akan mengalami hadirat Tuhan yang membuat mereka merasa nyaman, merasa lega, ada sukacita, dan mereka akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana lawatan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Dan mereka akan mengalami Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat, yang mengubah seluruh hidupnya. Seluruh yang buruk berubah menjadi baik. Apa yang tidak ada menjadi ada, bahkan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, hamba bersyukur oleh anugerah-Mu, maka setiap hati sudah menjadi tanah yang subur. Sehingga saat benih firman-Mu ditaburkan, benih itu jatuh di dalam loh hati setiap anak-anak-Mu, maka tumbuh dengan baik, berakar dengan kuatnya, dan berbuah dengan lebatnya. Buah-buah kemenangan, damai sejahtera, dan sukacita Allah itu ada di dalam kehidupan, di dalam hati setiap anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, hamba sujud di hadapan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan hamba-Mu ini. Tutup bungkus hamba dengan kuasa darah-Mu, sehingga roh jahat tidak akan menembusnya. Jaga senantiasa hati hamba, agar hati ini benar di hadapan-Mu. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang boleh ada di dalam hatiku. Jangan biarkan hatiku menyimpang, baik itu ke kiri atau ke kanan, tetapi senantiasa ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan dapati hatiku menyimpang, baik itu ke kiri atau ke kanan, maka Tuhan yang tegur aku. Dan saat Tuhan tegur aku tidak mau dengar. Mulailah Tuhan menghajar aku. Dan saat Tuhan hajar aku masih bebal. Lemparkan aku jauh-jauh Tuhan, sehingga tidak ada seorang manusia pun yang bisa menolong aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kuduskanlah hamba-Mu ini, sehingga aku kudus, layak untuk menjadi saksi-Mu, layak untuk memberitakan firman-Mu. Dan urapilah mulut bibir dan perkataanku, sehingga setiap kata yang keluar dari mulutku semuanya adalah kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, Tuhan sudah menguasai hatimu, pikiranmu, dan perasaanmu, sehingga apapun yang kau dengar, semuanya pasti menjadi berkat di dalam hidupmu. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini
Saya Ibu Pendeta Lydia Dewiyana dari Banjarmasin ingin berbicara tentang hadirat Tuhan. Bahwa hadirat Tuhan itu luar biasa. Hadirat Tuhan itu mampu memulihkan banyak hal, termasuk di dalamnya keluarga. Itu sebabnya kalau hadirat Tuhan itu begitu luar biasa, maka pada saat ini kita belajar apa sih hadirat Tuhan itu. Maka kita akan ketemukan bahwa hadirat Tuhan itu membuat saudara dan saya, membuat kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika saudara dan saya mengalami hadirat Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam perjumpaan dengan Tuhan, kita mengalami lawatan daripada Tuhan. Lawatan Tuhan itu membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa lega, dan membuat kita mengalami mujizat. Luar biasa kan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ternyata hadirat Tuhan itu begitu luar biasanya, membuat saudara dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Membuat saudara dan saya menikmati lawatan Tuhan di dalam hidup kita. Membuat saudara dan saya merasakan kenyamanan, ada damai sejahtera, ada kelegaan di dalam hati kita. Ketika itu yang terjadi, maka di dalam hidup kita hari lepas hari kita akan mengalami mujizat. Itulah hadirat Tuhan. Ketika kita tahu hadirat Tuhan itu begitu luar biasa, timbul sebuah pertanyaan. Bagaimana caranya agar kita mengalami hadirat Tuhan? Yaitu bagaimana caranya agar saudara dan saya mengalami hadirat Tuhan. Saya percaya setiap Bapak Ibu yang di tempat ini yang ikut ibadah pasti ingin mengalami hadirat Tuhan. Cara yang pertama yaitu kita mengalami hadirat Tuhan saat kita beribadah. Baik itu ibadah besar, KKR, tetapi ibadah kecil juga. Ibadah FA, ibadah ucapan syukur, ibadah apapun. Mau ibadah besar, mau ibadah kecil. Ketika kita mempersiapkan hati dengan benar, ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, maka di dalam ibadah itu kita menikmati hadirat Tuhan. Di dalam ibadah itu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam ibadah itu kita mengalami lawatan Tuhan. Kita merasa plong, nyaman, lega. Ada damai sejahtera, ada sukacita. Ada persoalan enggak? Ada. Mungkin kita datang dari rumah ada persoalan. Mungkin di dalam hidup kita ada pergumulan. Tetapi ketika kita mengalami hadirat Tuhan, maka kita tidak memikirkan persoalan itu, kita tidak memikirkan pergumulan itu, karena kita menikmati ibadah itu, kita menikmatinya dengan sungguh-sungguh, dan kita akan mengalami mujizat. Kita akan mengalami jalan keluar. Kita akan mengalami solusi untuk setiap permasalahan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita mau beribadah, mulai dari rumah kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Bukan asal-asalan, kita berpakaian rapi, kita persiapkan hati kita datang ke rumah Tuhan dengan hati yang benar-benar ada satu kerinduan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Di dalam Matius 18 ayat 20 berkata demikian. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan mengatakan, apabila 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi hadirat Tuhan bukan hanya ada di ibadah raya yang besar, ada di KKR yang besar, di ibadah-ibadah yang kecil pun hadirat Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir apabila kita melakukan ibadah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh, dan ada kerinduan kita pengen mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebuah ibadah apabila dilakukan dengan rutinitas itu nggak membuahkan hasil apa-apa. Apalagi kalau kita beribadah, orangnya datang ke gereja beribadah, tetapi hatinya, pikirannya kemana-mana. Dia memikirkan sesuatu, memikirkan nanti pulang mau makan apa, lagi pikir ada pergumulan, lagi pikir ada bisnis, lagi pikir apa semua, maka dia tidak fokus kepada ibadah. Kalau orangnya datang beribadah, pikirannya kemana-mana, tidak siap, maka saat memuji Tuhan dia pun tidak tahu apa-apa, maka dia tidak akan mengalami hadirat Tuhan. Saya mau cerita Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya acap kali saya khotbah di China. Kalau khotbah di China itu yang saya tahu, yang saya alami ketika kita khotbah ada ribuan jemaat. Maka di gereja itu mereka pasang speaker di mana-mana. Orang di jalanan pun dengar kita khotbah. Dan setiap kali saya kalau khotbah di sana ada penterjemahnya. Kali ini pun saya khotbah di satu gereja di mana tidak ada orang Indonesia. Semuanya tidak mengerti bahasa Indonesia. Tetapi satu hal yang saya lihat di gereja itu, mereka before time. 1 jam sebelum ibadah, orang-orang sudah datang bawa persembahan. Mereka ada ruangan di mana mereka mempersembahkan apapun yang mereka bawa dengan sungguh. Lalu mereka masuk ke ruang ibadah dan semuanya mereka dengan sungguh hati, tidak ada apa-apa. Maka ketika pujian itu benar-benar mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Benar-benar menikmati betul-betul, menikmati suasana ibadah yang luar biasa. Saya khotbah, kan ada penterjemahnya. Tapi baru saya naik, saya katakan shalom, penterjemahnya itu langsung turun. Saya pikir ngapain dia turun. Waktu saya panggil dia, dia cuma bilang enggak. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat itu saya harusnya bingung ya. Harusnya saya nggak tahu harus ngomong apa. Tetapi saya nggak bingung. Kenapa? Karena hadirat Tuhan membuat saya nyaman dan tenang. Saya cuma berdoa, Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Semua jemaat ini tidak mengerti bahasa Indonesia. Tetapi aku tahu Engkau Allah yang sanggup melakukan jauh lebih daripada yang aku pikirkan. Alkitabku bahasa Indonesia. Tetapi aku percaya Tuhan pasti menolong aku dengan caranya Tuhan. Saya dengan tenang buka Alkitab, saya mulai khotbah. Kalau Tuhan campur tangan Bapak Ibu Saudara, itu beda. Maka setiap saya khotbah, walaupun yang saya baca, saya lihat itu bahasa Indonesia Alkitab saya, tetapi saya boleh khotbah di dalam bahasa Mandarin. Apakah karena saya hebat? Tidak. Karena Tuhan yang campur tangan dan turut bekerja. Karena kalau Tuhan campur tangan dan turut bekerja, apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan? Singkat cerita, baru 10 menit saya khotbah, maka datanglah gembalanya bilang dengan saya, karena bahasa Mandarin ibu sangat baik, maka saya akan kirimkan penerjemah. Dari bahasa Mandarin ibu, dia akan terjemahkan ke bahasa Hokkien, sebab banyak orang-orang tua yang lebih
fasih, nyaman mendengar di dalam bahasa Hokkien? Saya bilang iya. Ibadah berjalan dengan luar biasa. Saya rasa jemaat-jemaat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan hadir. Singkat cerita, selesai ibadah, anak saya, suami saya tanya, "Mi, Alkitabnya Alkitab Mami kan bahasa Indonesia?" Iya. Mami pakai Alkitab yang bahasa Indonesia, tapi Tuhan yang kerja. Tuhan yang berbicara. Kalau Tuhan yang kerja, orang mau dengar bahasa apapun, jadi apapun, bagi Mami nggak masalah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ibadah jangan asal-asalan. Ibadah kecil, ibadah besar, Tuhan hadir ketika engkau sungguh-sungguh. Disitulah kita menikmati hadirat Tuhan saat kita beribadah. Dan saya mau cerita Bapak Ibu Saudara, ketika kami pulang ke Indonesia, Pak Witono, almarhum suami saya, cerita dengan jemaat. Waktu ibu di China, ibu bisa khotbah dengan bahasa Mandarin. Saya bilang dengan Pak Witono, sekarang kalau mau dengar, coba ibu akan khotbah. Saya bilang, Pak, saya nggak bisa. Tapi karena suami saya ngotot mau saya naik khotbah, saya pun naik ke mimbar. Begitu saya naik, saya bilang shalom, saya mau bahasa Mandarin, saya nggak bisa. Tidak ada satu kata, saya nggak bisa khotbah. Kenapa? Saya bilang, Tuhan, saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya tahu saya tidak bisa, tetapi saya taat karena suami saya minta, saya lakukan bagian saya. Dan biarlah Tuhan ampuni saya, ampuni suami saya. Lalu saya khotbah di dalam bahasa Indonesia. Kenapa saya ceritakan ini? Saya mau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian tahu. Kalau Tuhan yang campur tangan, Dia buat apa yang tidak bisa menjadi bisa. Karena Dia campur tangan. Tetapi apabila kita mau melakukan, kalau nggak bisa ya nggak bisa. Beda. Itu sebabnya ada hadirat Tuhan menyertai kita. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Lawatan Tuhan itu berbeda dengan kita seadanya. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan saat beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, hadirat Tuhan akan kita alami saat kita sendirian. Saat kita sendirian, kita akan menikmati hadirat Tuhan dengan ajaib dan luar biasa. Saya mau cerita Bapak Ibu Saudara. Saya berasal dari keluarga yang berantakan. Keluarga yang kenal Tuhan. Saya bukan tidak kenal Tuhan. Saya kenal Tuhan Yesus. Saya mulai dari SMP sudah dibaptis secara Katolik. Jadi saya tahu itu Tuhan Yesus. Cerita tentang Tuhan Yesus. Tetapi saya tidak mengenal firman Tuhan. Saya tahu Tuhan Yesus, tapi saya tidak mengenal firman Tuhan. Demikian pula dengan suami saya. Kehidupan kami bukan gak kenal Tuhan, bukan tidak ke gereja. Acap kali kami juga ke gereja, tapi tidak setiap minggu. Ke gereja hanya untuk pamer, hanya untuk tunjuk muka. Hanya kewajiban, datangnya terlambat, pulangnya duluan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jadi bagaimana ada hadirat Tuhan? Bagaimana bisa mengalami sesuatu yang baik? Tidak. Di dalam rumah tangga saya ada kehancuran. Hubungan yang buruk dengan suami istri. Hubungan yang buruk dengan anak-anak. Semuanya nggak baik di dalam keluarga. Karena apa? Karena saya orang yang egois. Saya mau menang sendiri. Saya pikir saya hebat, saya pintar, saya semuanya bisa. Bahkan lebih hebat daripada suami saya. Ada kesombongan yang luar biasa. Maka dari itu banyak kali masalah di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Tuhan memilih saya dengan menegur saya. Tuhan tegur saya pada saat satu kali saya pergi ke KKR yang tidak sengaja saya pikir itu adalah pesta,
Tetapi ternyata itu namanya KKR. Pertama kali saya pergi, di situ Tuhan tegur saya. Kamu itu orang yang sangat buruk. Seorang ibu yang tidak bertanggung jawab dengan anak, seorang istri yang tidak baik, seorang pemimpin yang tidak baik, semua yang tidak baik Tuhan pertunjukkan pada saya. Untuk pertama kalinya saya malu dengan Tuhan. Saya malu atas diri saya sendiri. Dan saya cuma bilang, Tuhan tolong aku. Aku mau berubah. Aku nggak tahu bagaimana caranya berubah, tapi aku mau berubah. Nah, dengan singkat cerita, saya pengen berubah. Saya pengen belajar bagaimana hidup benar. Saya nggak tahu, saya cuma bilang, Tuhan tolong aku, pegang tanganku, tuntun langkahku, bawa aku selangkah demi selangkah bersama dengan Engkau, berjalan di dalam kebenaran firman. Itu tahun 92. Karena saya setiap hari bilang, Tuhan aku mau berubah, maka 93 Tuhan suruh saya, kamu berdoa dan berpuasa. Setiap malam kamu sendirian datang untuk menyembah aku. Datang untuk mengalami perjumpaan dengan aku. Saya cuma nurut. Saya nggak bisa nyanyi, suara saya jelek, do di mana, re di mana, saya nggak tahu. Tetapi saya beli tape dan lagu-lagu pujian, di mana saya putar tape itu, maka saya ikutin. Saya bisa memuji Tuhan melalui mengikuti lagu-lagu dari tape. Singkat cerita, karena saya sungguh-sungguh mau berubah, karena saya sungguh-sungguh mau bertobat, maka saya walaupun cuma melalui tape, saya memuji Tuhan berulang-ulang, berjam-jam, saya masuk di dalam hadirat Tuhan. Setiap malam saya lakukan, bukan 1 jam, 2 jam, berjam-jam. Saya bukan hanya itu, nanti saya berdoa, nanti saya menyembah Tuhan, nanti saya menari, dan semuanya yang saya lakukan dengan hati. Betul-betul saya mengalami kenyamanan dan tidak mau berhenti sampai setiap malam bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau bukan Tuhan, mana bisa? Di situ Tuhan melatih saya. Sebelum dipulihkan seluruh keluarga, maka saya sebagai pemimpin, sebagai ibu, sebagai istri yang harus dipulihkan. Dengan di dalam kesendirian itu menyembah Tuhan, berbicara dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Itu membuat saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Dan itu Bapak Ibu Saudara, saya lakukan. Menerima hadirat Tuhan hari lepas hari. Bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, tidak pernah berhenti, tidak pernah stop satu kali pun, dan itu luar biasa. Dengan sungguh-sungguh, apakah dengan meminta dengan Tuhan itu saya langsung keluarga saya dipulihkan? Enggak, tapi di dalam setiap hadirat Tuhan, di dalam setiap malam, di dalam apapun persoalan di dalam hidup saya, ada solusi. Tuhan campur tangan, ada solusi, ada jalan keluar. Apapun itu, setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan campur tangan. Singkat cerita, tahun ke-8 baru ada pemulihan. Suamiku bertobat, anak-anakku bertobat. Maka akhir tahun ke-8 memasuki tahun ke-9, itu pertobatan terjadi di dalam seluruh keluarga. Saya tetap menyembah Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan sendirian sampai 10 tahun. Dengan ucapan syukur. Begitu luar biasa. Hadirat Tuhan di dalam kesendirian saya itu membuat seluruh keluarga saya dipulihkan. Tidak ada seorang pun yang tertinggal. Luar biasa. Mujizat demi mujizat terjadi. Damai sejahtera terjadi. Setiap persoalan ada solusinya.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, luar biasanya hadirat Tuhan. Yang ketiga, kita akan mengalami hadirat Tuhan apabila ada pertobatan yang sungguh-sungguh di dalam kehidupan saya. Setiap kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Saya ceritakan, masa lalu saya sangat buruk. Tetapi saya ketika mau bertobat, saya nggak pintar berdoa. Saya nggak tahu caranya, saya cuma bilang, Tuhan aku mau berubah. Aku mau berubah, aku mau bertobat. Karena aku mau berubah, setiap hari saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Pegang tangan saya, tuntun langkah saya. Bawa saya selangkah demi selangkah, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tidak akan pernah jatuh tergeletak. Sebab tangan Tuhan memegang erat saya. Cuma itu doa saya. Cuma itu kata-kata saya. Cuma itu yang selalu saya ucapkan. Tetapi dengan hati yang sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Kepengen berbalik daripada jalan yang salah dengan sungguh-sungguh. Hati yang hancur, remuk, dan redam. Yang benar-benar ingin berubah. Ada kesungguh-sungguhan. Mazmur 51 ayat 19 berkata, kurban bagi Allah adalah hati yang remuk redam, hati yang tunduk dan bertobat tidak kau tolak. Hati yang remuk redam, yang betul-betul menyesali semua kesalahannya, semua dosanya, yang dengan sungguh-sungguh mau bertobat, dan hati yang demikian, pertobatan yang demikian, itu yang mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yang keempat, mengalami hadirat Tuhan itu apabila kita mau percaya dan berserah total kepada Tuhan. Percayanya 100%. Bukan sedikit-sedikit, bukan 90%, bukan pula 95%, tetapi percaya 100% kepada Tuhan dan berserah total kepada Tuhan. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa Allah senantiasa turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau Allah turut bekerja adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara dan saya, pengen Allah senantiasa turut bekerja, maka kita mengasihi Dia. Wajib setiap kita mengasihi Dia. Apabila kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, apapun persoalan kita, kita bawa di hadapan Tuhan, kita selaraskan dengan Tuhan, maka Dia akan campur tangan dan turut bekerja. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bagaimana manusia yang sesuai dengan rencana Allah? Adalah manusia yang membawa seluruh persoalannya di hadapan Tuhan. Manusia yang bawa persoalannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan campur tangan. Tuhan tidak tentu buat bilang iya seluruhnya, tapi apabila tidak iya, maka Tuhan akan membuat seperti itu dengan caranya Tuhan. Pokoknya selesai dengan baik. Itulah 4 hal. Supaya hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kita. 1, saat beribadah. Ibadah kecil, ibadah besar, ibadah apapun. 2, saat sendirian. Yang ketiga, saat kita bertobat dengan sungguh-sungguh dan berbalik dari jalan yang salah. Yang keempat, saat kita percaya 100% kepada Tuhan dan berserah total kepada Dia. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa saja yang bisa dipulihkan oleh hadirat Tuhan? Apa saja? Yang pertama-tama bisa dipulihkan oleh hadirat Tuhan adalah keluarga. Hubungan suami dan istri.
hubungan orang tua dan anak, hubungan kakak dan adik, hubungan antara bersaudara, antara dengan cucu, dengan apa. Pokoknya di dalam sebuah keluarga itu bisa dipulihkan. Contohnya, saya sudah bersaksi bagaimana keluarga saya dipulihkan. Dahulu itu adalah keluarga-keluarga penjahat. Yang Tuhan di dalam keluarga saya adalah uang. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam keluarga saya ada 7 orang pendeta. Di mana di dalam keluarga saya semuanya mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Ada anak saya, ada menantu saya, ada cucu saya, ada cucu menantu saya, bahkan ada buyut saya melayani Tuhan. Pada ibadah kecil, ibadah raya, setiap orang punya porsinya. Ada yang khotbah, ada yang boleh jadi gembala, ada yang kenabian, ada yang menari, ada yang live streaming, ada yang main musik, ada yang memimpin pujian. Semua bagian, semuanya bekerja. Bekerja di ladang Tuhan, melayani Tuhan. Dan di dalam keluarga ini kami boleh sehati, sepikir di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi satu dengan yang lain. Maka terjadilah keluarga yang betul-betul dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan saling mengasihi. Yang kedua, selain daripada keluarga, hati. Tuhan pulihkan. Mungkin hati kita banyak yang sakit. Hati kita luka. Hati kita suka marah. Jadi hati kita ada sesuatu yang semuanya nggak baik. Tetapi di dalam hadirat Tuhan, Tuhan ubah hati kita. Jadi hati yang baru. Hati yang baru adalah hati yang senantiasa mengucap syukur. Apapun yang dialaminya, diberkati mengucap syukur, tidak diberkati mengucap syukur, dijawab doanya mengucap syukur, belum dijawab doanya pun mengucap syukur. Apapun, dalam keadaan apapun, dia cuma mengucap syukur. Kenapa? Karena dia yakin dan percaya Tuhan sanggup mengubah setiap yang buruk di dalam hidupnya menjadi baik. Tuhan sanggup membuat apa yang tidak ada di dalam hidupnya menjadi ada. Bahkan apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Selain dari hati, apalagi pikiran. Kalau dahulu kita berpikir negatif, berpikir yang buruk, yang jahat, Tuhan pulihkan. Tuhan membuat kita punya pikiran senantiasa berpikir positif. Karena orang yang berpikir positif, dia akan berkata-kata positif, bertindak positif, maka hasil di dalam kehidupannya semuanya positif. Apalagi perasaan. Kalau dulu perasaannya minder, kalau dulu perasaannya kecewa, kalau dulu perasaannya marah, perasaannya emosi, oleh hadirat Tuhan, Tuhan buat dia mempunyai perasaan yang penuh dengan kasih. Karena apa? Karena kasih dari Allah Bapa di surga mengalir di dalam hatinya, membalut setiap luka hatinya, memberikan hatinya kenyamanan, kelegaan. Maka hanya ada perasaan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, mengasihi Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Bukan hanya itu, sakit penyakit. Berapa banyak Tuhan senantiasa mampu oleh hadiratnya Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Sakit penyakit kecil, sakit yang besar, macam-macam penyakit Tuhan bisa sembuhkan. Ada yang langsung, ada yang tidak, tetapi apapun Tuhan sanggup memulihkan penyakit. Dan segala sesuatu yang kita butuhkan. Di dalam hidup ini banyak kebutuhan kita. Tetapi oleh anugerah Tuhan, apapun yang kita butuhkan, kalau kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, maka setiap kebutuhan kita Tuhan akan campur tangan. Kenapa? Sebab firman Tuhan berkata, Allahku senantiasa memenuhi setiap kebutuhanku menurut kemuliaan dan kekayaannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari ini sudah dengar
Bagaimana luar biasanya hadirat Tuhan. Ayo, rindukan hadirat Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Saat ibadah kecil, ibadah besar, bahkan saat engkau sendirian, di dalam pergumulanmu, di dalam kesesakanmu, engkau datang pada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Maka engkau akan menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan itu kau akan menikmati lawatan Tuhan. Membuat hatimu nyaman, lega, damai sejahtera, sukacita dan mujizat terjadi. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya bersyukur Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Tuhan punya cara. Tuhan punya cara untuk melawat setiap anak-anaknya pribadi lepas pribadi. Tuhan punya cara menjamah setiap hati pribadi lepas pribadi. Tuhan punya cara membuat setiap kita suka tidak suka, mau tidak mau bisa masuk di dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya ambil keputusan. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya mau senantiasa mengalami hadirat Tuhan di dalam hidup. Harus ada keinginan dari kita. Lalu katakan, Tuhan tolong saya Tuhan, pegang tangan saya, tuntun langkah saya, bawa saya selangkah demi selangkah bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan di dalam hidup saya. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya undang Bapak Ibu sekalian, ayo bangkit berdiri. Buka hatimu lebar-lebar, saya akan berdoa. Ketika Anda buka hati Anda lebar-lebar dan Anda dengan hikmat, dengan sungguh-sungguh menginginkan hadirat Tuhan itu, menginginkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada lawatan Tuhan di dalam hidupmu, asalkan sungguh-sungguh engkau akan menerimanya. Siapkan hati dan saya akan berdoa. Ya Bapa di surga, di dalam namamu hamba berdoa. Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kepada setiap anak-anak-Mu tentang hadirat Tuhan. Begitu luar biasanya ketika mereka mengalami hadirat Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka mengalami lawatan Tuhan di dalam hidupnya. Mereka mengalami kenyamanan di dalam hatinya, kelegaan, di mana damai sejahtera, sukacita, dan mujizat terjadi di dalam kehidupannya. Buat setiap anak-anak-Mu Tuhan akan menikmati hadirat Tuhan. Saat mereka ibadah, mereka persiapkan hati mereka dengan baik. Saat mereka sendirian, mereka berdoa dengan Tuhan, Tuhan menyertai mereka karena mereka buka hatinya dengan sungguh-sungguh. Saat mereka melakukan kesalahan dan dosa, mereka bertobat dengan sungguh-sungguh dan berbalik daripada jalan yang salah. Buat setiap anak-anak-Mu percaya 100% kepada Engkau, berserah total kepada Engkau, dan hamba percaya Engkau menyertai mereka, Engkau campur tangan dan turut bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dan hadirat Tuhan ada di dalam kehidupannya, memulihkan seluruh keluarga mereka, memulihkan hati mereka, memulihkan pikiran mereka, memulihkan perasaan mereka, memulihkan setiap sakit penyakit di dalam kehidupannya. Bahkan ketika mereka membawa setiap persoalannya di hadapan-Mu dan minta Engkau yang campur tangan dan turut bekerja, Engkau akan campur tangan dan turut bekerja. Dan semuanya itu oleh anugerah-Mu Tuhan, mendatangkan kebaikan dan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, ketika engkau sudah mendengarkan setiap firman Tuhan ini, engkau akan menginginkan setiap perkataan firman Tuhan ada di dalam hatimu, ada di dalam pikiranmu, ada di dalam perasaanmu.
Tuhan, hamba selesai berbicara. Biarlah setiap perkataan yang sudah keluar dari mulut hamba, baik itu kebenaran firman Tuhan, baik itu pengajarannya, baik itu kesaksiannya, dan setiap doa yang dinaikkan, semuanya itu Tuhan, Kau tuliskan di dalam loh hati setiap anak-anak-Mu. Kau tuliskan dengan tangan-Mu, Kau materaikan dengan kuasa darah-Mu, sehingga semuanya tertulis, termateraikan di dalam loh hati setiap anak-anak-Mu. Lalu Tuhan, tumbuh dengan baik, berakar dengan kuatnya, dan berbuah dengan lebatnya. Buah-buah kemenangan, damai sejahtera, sukacita Allah, berkat Tuhan yang melimpah ada di dalam kehidupan mereka, dan hidup mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, hamba sudah lakukan bagian yang bisa hamba lakukan. Dan untuk bagian yang hamba tidak bisa lakukan, Engkau yang akan melakukannya. Dan hamba percaya Engkau akan melakukannya dengan ajaib dan luar biasa. Setiap anak-anak Tuhan yang percaya, hadirat Tuhan ini bukan hanya kau dengar, tetapi akan tergenapi di dalam hidupmu. Yang percaya dan yakin mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka bersama-sama dengan saya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, dan amin. Baik, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari kita bersama-sama bersahati, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan-Mu yang besar dalam hidup kami. Engkau Tuhan Yesus yang sangat baik, yang mengasihi kami. Biarlah kami boleh memberikan setiap persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan saat ini, persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Setiap taburan kami percaya bahwa kemuliaan bagi nama-Mu. Kau yang memberkati, Kau yang menguduskan setiap persembahan kami. Kami persembahkan dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0118508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888-333-2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Genggam erat hatiku ini, jadikan ku milikmu. Kasih pegang tali kendali, agar ku tak lagi sesali. Pegang erat janjimu ini, karena kasih cintamu sejati yang selalu. HOG, taat, tekun, setia. Yes, yes, yes. Betani, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. My home, my church, my school, my city, my country. Shalom, shalom,
kasih, murah hati. Bumine goyang akeh lindune. Tetapi jika Tuhan menyertai aku, mereka akan aku taklukkan. Demikian juga saudara. Memang tahun 2022 ini adalah tahun kesulitan. Tetapi bagi orang yang mengenal, orang yang diurapi, orang yang disertai, saudara akan mendapatkan perkenanan. Saudara akan mengalami mujizat demi mujizat. Engkau akan menjadi pemenang. Amin. Maka dari kekristenan yang sehat dimulai dari rumah tangga, saudara. Rumah tangga itu sehat harus melalui sebuah proses pertumbuhan di dalam kerohanian. Jadi kehidupan kekristenan yang normal dan sehat yang berkemenangan itu harus ada kehidupan, harus ada pertumbuhan. Pahedion ini artinya orang jadi Kristen tapi Kristennya tidak mateng. Kristen yang tidak mateng adalah Kristen yang tidak mengalami proses. Kristen yang tidak mengalami proses adalah Kristen yang masih kekanak-kanakan. Orang yang masih kanak-kanakan itu anaknya itu mudah ngambek. Dia menganggap bahwa Kristen itu hanya sebagai rutinitas dalam kehidupannya. Dan dia kalau mengalami proses dia mau tinggalkan kekristenannya. Taat, tekun, setia. Sungguh kami berbahagia hari ini, amin. Karena kita dapat bersekutu bersama-sama memuji, bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari sama-sama
Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah para yatim piatu, diberkatilah para janda-janda, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Tiada yang dapat memisahkan. Tiada yang dapat memisahkan kita.